tanggal 25 Oktober, hari ke-299. Bacaan Yohanes pasal 1 dan pasal 2. Manifestasi Anak Allah. Garis besar. Pembukaan Injil Yohanes diuraikan dengan cara yang menunjukkan pandangan yang unik mengenai kehidupan dan karya Yesus Kristus dibandingkan dengan penulis Injil lainnya. Yohanes mengawali dengan praeksistensi dan keilahian firman yang mengambil rupa manusia untuk menampakkan keberadaan Allah dan untuk merealisasikan janji-janji Allah terkait Mesias bagi Israel. Misi Yohanes Pembaptis adalah mengumumkan identitas Yesus sebagai pilihan Tuhan yang mengarahkan murid-muridnya untuk menjadi pengikut Yesus yang awal. Dalam sebuah pernikahan di Kana, Yesus memperlihatkan keajaiban kuasanya untuk kali pertama. Selanjutnya di Yerusalem, keberpihakannya kepada rumah Bapaknya menggiring dia untuk menentang kebiasaan yang ada. Suatu langkah yang mencetuskan konfrontasi awal mengenai klaimnya. Renungan Harian. Silakan buka Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Di situ Anda akan menemui nama ke-11 dari 12 murid Yesus. Amatilah daftar itu dan coba untuk mengingat satu fakta penting mengenai setiap orang. Contohnya, Petrus berjalan di atas air dan seterusnya. Murid yang mana yang tampak tersembunyi di pikiran Anda? Andreas mungkin adalah orang yang sesuai dengan kategori tersebut. Meskipun dia ada satu dari 12 rasul, dia hidup dalam bayangan saudaranya, Petrus. Selain dari dalam cerita Injil, dia hanya diperkenalkan dalam cerita bersama Petrus saat membuat jaring ikan dan dimasukkan ke dalam daftar nama para rasul. Dia adalah orang yang biasa dan tidak begitu terkenal. Tapi Andreas unik dalam satu hal, yaitu dia sering membawa orang kepada Yesus. Pertama-tama saudaranya, demikian Yohanes 1 ayat 40-42, dan kemudian seorang anak kecil. Demikian Yohanes pasal 6 ayat 8-9, datang kepada Sang Juru Selamat melalui undangan Andreas. Berbagi iman Anda mungkin tampak menyeramkan. Tapi dapatkah Anda mengajak orang lain untuk bertemu dengan sahabat yang telah mengubah hidup Anda? Minggu ini, ajaklah tetangga untuk menghadiri gereja bersama Anda. Keduanya akan merasa senang dengan apa yang telah dilakukan. Tujuan saat bersaksi bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi memenangkan jiwa. Pendalaman. Garis besar dalam pasal pembukaan Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Prolog dari Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Keterangan pengungkapan Putra Allah dibahas lebih lanjut pada Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai Yohanes pasal 6 ayat 71. Prolog Yohanes pasal 1 ayat 5-11. Keterangan penolakan anak Allah dibahas lebih lanjut pada Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan Yohanes pasal 12 ayat 50. Prolog Yohanes pasal 1 ayat 12-18. Keterangan pengakuan anak Allah dibahas lebih lanjut pada Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan Yohanes pasal 21 ayat 25. Nabi yang mana? Yohanes pasal 1 ayat 21. Beberapa orang telah bertanya kepada Yohanes jika dia adalah Elia yang diprofetikkan akan kembali suatu hari. Lihat Maleakhi pasal 4 ayat 5.
Lalu siapakah nabi lain yang mereka nantikan? Yohanes 1 ayat 21. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 15, Musa menginformasikan kepada orang Israel bahwa akan datang seorang nabi seperti dirinya dan mereka harus mendengarkan nabi tersebut. Nabi seperti Musa, seperti yang dia kenal, seorang pembebas, penyelamat, dan perwakilan perjanjian Allah, sangat dinanti-nantikan. Lalu orang-orang mengetahui siapa nabi tersebut. Anda dapat membaca tentang penemuan mereka dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 dan Yohanes pasal 7 ayat 40. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan membuka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.